Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Oke. Saya Wai Setiawan, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tulang Bawang, mohon izin akan menyampaikan aksi nyata kami ya tentang budaya positif. Dalam kegiatan ini, saya difasilitatori oleh Bapak Agus Suliswani SSI MA dan Ibu Eri Setio Puspita SPDGR selaku PP. Nah, Bapak Ibu tidak asing bagi kita tentang pendidikan. Pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi selama ini yang saya ketahui atau yang kita mau ketahui bahwa ngajar itu hanya ngajar anak menjadi pandai. Tapi ternyata lebih dari itu Bapak Ibu, kita harus menuntun anak ya, bahwa anak itu sudah melimpahkan dari dirinya sendiri. Anak bukan lagi kertas kosong, tapi sudah memiliki goresan-goresan yang kita hanya tinggal menebakkan. Yang sekiranya bersifat positif kita teruskan, yang negatif kita kurangi. Tapi tentunya dalam menuntun ini perlu kesabaran dan ketelatenan. Ya, sepakat? Oke, lanjut. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kita ini nanti akan memunculkan pelajar profil Pancasila, yaitu sistem yang pendidikannya berpihak kepada murid. Karena selama ini sebagian guru, itu melaksanakan pendidikan itu hanya sesuai dengan apa yang mereka ketahui, ngajar. Jadi tidak berpihak pada murid. Kita dihimbau untuk mengerti kebutuhan murid supaya nanti yang kita sampaikan sesuai dengan tujuan pendidikan. Oke, nah ini konsep utama budaya positif kita ada 7. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah melaksanakan, tapi ada yang sudah sesuai atau juga yang mungkin belum tahu namanya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini mungkin sebagian masih agak asing seperti segitiga restitusi, posisi kontrol, restitusi. Tapi terkadang sebenarnya kita sudah melaksanakannya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, perubahan paradigma belajar. Apa itu paradigma belajar Bapak Ibu? Pembelajaran paradigma baru adalah pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan, yaitu pendekatan yang berpusat pada murid. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma kita ini kita akan berkembang bertahap menuliskan murid, mendidik murid untuk mencapai tujuannya, yaitu apa yang paling bawah? Profil pelajar Pancasila.
Jadi kita harus mewujudkan itu supaya murid itu benar-benar merdeka saat belajar. Jangan salah paham tentang arti merdeka. Oke. Nah, ini nanti akan kita wujudkan dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita sebenarnya profil pelajar Pancasila ini sudah ada, sudah kita laksanakan sehari-hari. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contohnya itu akhlaknya, pelaksanaan ibadah, apalagi Bapak Ibu yang berkaitan dengan ketuhanan, beribadah. Terus yang kedua mandiri. Nah, ini mandiri. Mandiri ini supaya anak tidak terlalu manja, tapi mandirinya dalam artian ya ada kesadaran akan diri dan situasi dan regulasi diri. Jadi anak itu mandiri. Sebenarnya mereka itu apalagi setingkat SMK, mereka lebih paham sebenarnya. Hanya saja terkadang mereka belum tenang. Dan tugas kita memodifikasi itu. Terus ada bergotong royong. Tidak ada satu kegiatan pun yang bersifatnya sosial yang bisa dilaksanakan secara baik atau maksimal jika dilaksanakan sendiri. Nah, ini gotong royong. Contoh gotong royong seperti apa? Ada berbagi, terus berkepedulian dan kolaborasi. Kolaborasi seperti apa? Oke, tegas. Kalau mengerjakan soal secara bersama-sama dengan cara yang ini, kolaborasi. Iya, tapi hal seperti itu harus kita luruskan. Kolaborasi ini kerjasama. Misalnya membersihkan kelas, tanggung jawab bersama-sama, bukan hanya satu atau dua orang saja. Terus ada pendidikan global. Apa aja? Mengenal dan menghargai budaya. Nah, ini budaya kita. Budaya daerah itu sumber dari budaya nasional. Terus menjalin komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab dan berkeadilan sosial. Jadi berkenan global ini wawasan kita harus luas. Kita harus mengondisikan anak, menggiring anak pemikirannya itu harus lebih kompleks lagi, tidak sempit. Nah, ini nanti juga akan terhindar dari hal-hal yang bersifat radikal. Karena mereka bisa saling menghargai, menghormati, walaupun mereka berbeda-beda. Ya, oke. Terus lanjut bernalar kritis. Apa ini Bapak Ibu bernalar kritis? Iya, Bu Siti silakan. Kita mencetuskan suatu ide baru, terutama dalam kegiatan pembelajaran, pemikiran dia itu bisa mengembangkan kita sendiri. Oke, kasih amas tuh Bu Siti. Wah, hebat. Nah, jadi anak itu benar itu memperoleh dan proses informasi. Anak itu memiliki ide atau gagasan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, anak itu sebenarnya sudah memiliki potensi, mulai bakat. Hanya saja terkadang mereka itu belum tahu potensinya di mana. Tugas kita untuk menggali potensi anak itu supaya nanti mereka sesuai dengan potensinya. Karena sesuatu yang tidak dikehendaki sulit untuk dilaksanakan, ya. Tapi kalau mereka suka, mereka senang, mereka hasilnya jauh lebih mudah. Oke, terus yang terakhir apa? Kreatif. Apa itu kreatif? Jangan salah paham arti kreatif. Adanya gagasan di sini, karya di sini ada keluasan berpikir. Apa kata dari mana tadi Bu? Pak, karya. Nah, untuk kreatif itu ada karya. Kreatif yang seperti apa? Pernah nggak di kelas itu ada anak yang kreatif banget, tapi kreativitasnya sedikit kurang pas? Pernah? Ada pernah alami? Apa Pak contohnya? Kreatif dalam menggambar, tapi menggambarnya di atas meja. Oke, menggambar, tapi menggambarnya tidak di atas meja. Seharusnya di mana Pak? Maksudnya di buku gambar. Seharusnya di buku gambar atau media yang sebenarnya. Nah, kreativitas seperti itu yang harus kita arahkan. Anak itu ya yang kreativitasnya tinggi, mereka itu sebenarnya butuh ruang untuk mengekspresikan. Tapi terkadang mungkin keadaan, sarana atau prasarana yang mereka miliki, atau mungkin karena batasan-batasan yang mereka miliki sehingga tidak bisa kreativitas secara maksimal. Oke, Bapak Ibu, sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan?
Oke, dari 1 sampai selanjutnya itu 6. Oke, semangat ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada suatu kasus ya, atau mungkin disebut cerita. Nanti kita saling berpasang-pasangan ya tentang kepalangan tangan ya. Oke. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi ya, cobalah buka. Anda adalah A, berarti orang pertama adalah A. Ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B atau rekan Anda, pasangannya ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala Anda. Teman B atau teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka tangan tersebut. Ini asumsinya, terserah apa yang mau dikepal, silakan cari pasangan masing-masing. Nanti yang satu merayu, ya. Oke, tahu lagi. Pertama kepal, apapun yang dikepal, anggaplah itu sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga, tapi memang benar harus dijaga. Nah, yang satu itu merayu, ya boleh merayu, ngartik atau bahasanya sentuh itu bukan ya, tapi bukan ya. Oke, supaya dibuka. Oke, silakan siapa yang mau praktek atau semua tanya sebagian? Bu Teti dengan Pak Bagus. Oke, saya Bu Teti dengan Pak Bagus. Bu Teti sebagai orang A atau pertama atau kedua? Oke. Silakan sih genggam apapun yang genggam. Oke, silakan Bu. Apapun yang mungkin menurut Ibu itu sangat penting atau sangat berharga. Oke, sudah. Nah, Bu Teti tunjukkan ke Pak Bagus. Boleh berdiri. Nah, Pak Bagus silakan Bu Teti diraih supaya membuka. Ya bagaimana caranya? Tapi usahakan kalian ya jangan menyentuh, nggak apa-apa. Maksudnya paksa kelas fisik gitu Pak, karena kita bisa. Oke, silakan Pak Bagus. Ke depan juga boleh. Oke, kesini. Oke, Bu Teti mana kepalanya? Bu Teti asumsinya di kepala itu apa Bu? Sesuatu yang paling berharga. Berlian. Ini berlian, barang berharga salah satu Teti yang nilai paling tinggi saat ini ya. Berlian yang nilainya miliaran. Nah, Pak Bagus ini bagaimana cara membuka kepala? Silakan. Oke. Oke, angkat ke kepalanya Bu. Pak Bagus silakan. Bu Teti berusaha mempertahankan itu, Pak Bagus berusaha bagaimana cara terbuka. Silakan. Oke, silakan gunakan kata-kata aja. Bu Teti tolong dibuka tangannya. Nggak apa-apa, dibuka Bu. Enggak, mengapa bisa Bu Teti? Karena berharga sekali, enggak ikhlas diberikan ke siapapun, diminta dengan siapapun, dengan cara apapun. Oke, terima kasih Bu Teti. Kita beri aplaus untuk Bu Teti dan Pak Bagus. Oke, Bapak Ibu, siapa yang mau pegang kendali atau kontrol atau bukan pasangan? Siapa yang mau kontrol? Diri sendiri. Kita tidak mampu mengontrol orang lain. Kita hanya mampu mengontrol diri kita sendiri. Untuk orang lain kita bisa negur, mengingatkan untuk menjadi jauh lebih bagus lagi. Seperti itu juga dengan pendidikan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mengontrol diri kita sendiri. Ya, semuanya kalau tertib, insya Allah dunia ini aman. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu.
Bisa dilanjut? Oke. Perubahan paradigma atau teori kontrol, ilusi kontrol Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Pertama, kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Tiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini di antara itu mana kira-kira yang perlu dipahami? Atau setidaknya yang paling kita sering laksanakan? Ada yang mengalami poin terakhir? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setuju dengan hal itu? Praktiknya seharusnya seperti itu enggak? Tidak. Paham ya? Oke. Oke, disiplin positif. Itu tadi yang pertama sudah. Sebelum lanjut disiplin positif, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Cukup? Oke, cukup. Nah, kalau cukup kita lanjut disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Oke, Bu Nuda silakan. Menurut saya disiplin positif itu salah satu cara untuk membuat murid atau seseorang itu lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang mereka miliki. Oke, keren. Kasih aplaus untuk Bu Nuda. Disiplin positif. Ya, oke, terima kasih Bu Nuda. Oke. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif membuat orang lebih bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, identik setiap kesalahan anak selalu diberi hukuman. Tapi untuk disiplin tidak harus dihukum. Ya, oke. Karena apa? Nanti antara yang bersalah atau dengan yang diberi hukuman jaraknya akan semakin jauh. Ya, pernah alami Bapak Ibu? Selama ini kalau ada salah dihukum atau tidak? Dihukum. Oke. Tapi ternyata menurut ini tidak harus dihukum. Oke, perlu dipahami bersama ya, sepakati bersama ya. Ya, sekarang yang salah tidak harus selalu dihukum. Di sekolah biasanya siapa yang sering hukum? Pak Wahyu. Karena apa? Pak Wahyu belum paham tentang disiplin positif. Kita belajar bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa berkolaborasi untuk meneruskan anak ya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai aktor masyarakat. Ya, sepakat? Aduh. Oke, disiplin positif. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita untuk motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Oke, ini Bapak Ibu, untuk disiplin itu ada yang sudah tumbuh dari diri masing-masing. Ada juga yang harus dikondisikan atau dibantu oleh orang lain dari eksternal. Nah, benar ya? Baik sebagai murid maupun sebagai kita selaku guru sama aja. Terkadang memang kita itu ada tumbuh rasa diri sendiri, kedisiplinan itu. Ada juga memang yang harus dibantu. Seringnya terpaksa. Seringnya terpaksa. Kalau terpaksa enak nggak jalan dia Ibu Siti? Enak saja. Enak. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Oke. Salah saya apa? Pertanyaan saya lebih baik dipaksa atau dari diri sendiri? Dipaksa. Dipaksa. Oke. Ada yang mengatakan dari diri sendiri? Pak Al tadi? Nggak apa-apa. Kenapa lebih dari diri sendiri bukan karena paksaan? Silakan Pak Al. Kalau dibilang saya lebih baik ya. Kalau lebih baik kan baik dari diri sendiri.
Tapi tergantung SDM-nya itu bisa sadar diri atau tidak. Bahasanya. Oke. Berarti kita harus sadar diri, kontrol diri tadi ya. Oke, seharusnya memang kita tumbuh dari diri sendiri, bukan karena paksaan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah ini ada beberapa contoh disiplin positif yang sudah dilaksanakan sekolah kita, ya. Misalnya mengikuti ekstrakurikuler, itu saya masukkan pramuka. Tidak hanya pramuka, semuanya, ya. Oke, terus ada Jumat rohani. Jumat rohani tadi di profil pelajar Pancasila yang mana? Nomor 1. Oke. Terus Jumat bersih, sarapan bersama, bakti sosial, dan mengikuti upacara bendera. Menurut Bapak Ibu selain ini ada lagi nggak di sekolah kita? Datang tepat waktu itu termasuk disiplin positif. Oke, bunda lagi datang tepat waktu adalah disiplin positif. Usahakan sebelum waktunya KBM kita sudah di sekolahan, ya. Oke, sudah semua seperti itu ya? Belum. Mudah-mudahan setelah hari ini bisa menjadi lebih positif lagi ya disiplinnya ya. Oke. Iya Bapak Ibu, kita gini, sebelum mengondisikan anak, kita kondisikan dulu diri kita sendiri masing-masing ya. Karena kita selaku guru. Oke. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kalau boleh tahu apa sih alasan Bapak Ibu menjadi guru, motivasinya apa? Siapa yang sudah Oke. Apa alasan menjadi guru? alasan Apa bedanya di sini? Yang jelas ingin berbagi ilmu. Yang pertama berbagi ilmu, orang tua saya berbagi ilmu, terus ingin mengembangkan ilmu yang didapat ketika kita bersekolah, kuliah, kita berbagi kepada yang lain seperti itu. Jadi menurut saya menjadi seorang guru itu memang menjadi motivator yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia, karena dari mulai kecil sampai dewasa sampai orang tua ilmu itu sangat bermanfaat gitu. Jadi motivasi ketika menjadi seorang guru dari cita-cita sih memang nggak ada, tapi ketika kita sudah terjun maka kita akan merasakan bahwa berbagi ilmu itu sangat bermanfaat bagi yang lain. Oke, terima kasih. Ada yang kurang banget? Oke, silakan Ibu Brenda. motivasi saya ya awalnya saya tidak menjadi seorang guru cita-citanya saya karena tergantung biaya saya bisa menjadi seorang guru. Lalu setelah terjun menjadi seorang guru ya motivasi saya itu bagaimana untuk menciptakan anak murid yang berwawasan global, berprofil Pancasila tadi Pak, dan seorang guru itu apa ya Pak? Gak cuma tua Pak. Awet muda ya. Lanjut. Guru-guru SMA, SMK kan bergabung dengan anak-anak muda, jadi jiwanya itu muda seperti itu. Oke, terima kasih. Memang kita guru-guru hebat ya. Aplaus untuk kita semua. Mudah-mudahan harapannya bisa terlaksana dengan baik. Oke. Ini Bapak Ibu ada alasan atau motivasi seseorang melakukan motivasi atau perilaku. Oke, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kita tuh ada seperti itu. Contoh, tertib datang tepat waktu karena takut dihukum kalau telat. Ada. Oke. Itu berarti motivasinya bukan dari diri sendiri, masih dari luar atau eksternal, ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga masih eksternal. Karena apa? Dia itu tertib karena ada sesuatu yang dia harapkan, bukan karena dari dirinya sendiri. Dan yang ketiga, nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi poin ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini berarti melakukan motivasi kegiatan apapun itu dasarnya dari diri sendiri, yaitu dari internal.
harapannya apapun yang dilakukan Bapak Ibu guru itu berasal dari diri sendiri, sehingga nanti kesannya dalam pelaksanaan tidak merasa terpaksa atau lelah yang berlebihan. Ya, karena kalau capek Bapak Ibu, tapi jiwa kita tetap muda dan masih semangat. Ya, oke. Lanjut, refleksinya. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Seberapa nanti? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Jadi gini Bapak Ibu, di sekolah kita tuh nggak ada ketentuan, nggak ada ujian, nggak ada sanksi. Kira-kira kalau nggak ada itu semua, Bapak itu masih datang tepat waktu nggak? Masih. Karena kita kan memang tidak ada teguran, tidak ada istilahnya ujian secara langsung. Kita tetap menjalankan tugas kita dengan baik karena apa? Itu sudah menjadi tanggung jawab. Oke, terima kasih Bu Siti dan Bapak Ibu hebat lainnya ya. Mbak ngomong benar-benar tetap melaksanakan tugasnya walaupun tanpa ada hal-hal yang lain. Berarti kalau yang dikatakan Bu Siti tadi itu masih eksternal atau sudah internal? Eksternal ya. Gak ada aturan apapun karena diri dari sendiri? Internal. Oke, berarti Bu Siti melaksanakan dengan senang hati ya? Laksanakan. Iya. Kalau terlambat ya biasa. Oke. Sekali ya. Tanggung jawab tetap dari Oke, ini Bapak Ibu ada kasus ya. Nanti saya tahu seperti apa. Apakah kasusnya dulu? Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Saya tahu ya matematika ya Bapak Ibu ya. Bahasanya hingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva, dijawab buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini pertanyaannya, apakah Anda, Bapak Ibu, setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva, dan apa alasannya atau mengapa? Yang dilakukan Pak Seno itu, jadi ada anak kurang memperhatikan pelajaran, sama itu ditegur sama Pak Seno sampai gagal, gugup, bukunya jatuh, bicara terbata-bata. Nah, sama Pak Seno itu maju ke depan, terus dihukum, nunjuk hidungnya sendiri. Kelas menjadi ribut atau gaduh. Nah, Ibu setuju nggak Bapak Ibu dengan yang dilakukan Pak Seno? Tidak. Mengapa? Karena kan itu bikin malu si Iva ya Pak ya. Seharusnya sebagai guru, si Pak Seno itu lebih memberikan ruang kepada Iva agar memperbaiki pelajaran matematika yang misalnya ketika dia nggak paham, dia harus mengajari Iva dengan baik. Ya tidak langsung menegur Iva sehingga Iva itu ditertawakan. Dan dalam hal ini Pak Seno ini kan sebelum pembelajaran ini tidak ada namanya kesepakatan kelas, ya. Kalau memang di situ ada kesepakatan kelas antara Pak Seno dengan murid-murid, mungkin Iva bisa terima. Tetapi di sini Iva merasa malu, harga dirinya anjlok ditertawakan dengan teman-teman sekelasnya. Seharusnya sebagai guru, Pak Seno itu membuat kelas itu tidak gaduh, tetapi nyaman untuk pembelajarannya. Yang pertama, Pak Seno itu harus koreksi diri sebagai seorang guru. Apakah dia mengajari sudah benar? Ataupun yang kedua, Ivakah yang salah? Seperti itu Pak. Jadi Pak Seno itu harus sadar diri sebagai guru, apakah dia sudah mendidik anak-anaknya dengan benar, ataupun Iva yang salah. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu.
Luar biasa jawabannya. Ada yang kurang setuju atau tidak sependapat dengan Bu Nurja? Oke, sama ya. Oke, nah benar ya Bu ya, seperti itu ya. Berarti harus membuat suasana kelas jadi nyaman ya. Terus yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Sena terhadap IPA sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman, hukum. Itu kan tadi disuruh itu kan gagap ya Pak ya, terus dia suruh maju, itu masuk hukuman. Terus yang kedua apalagi disuruh sambil menunjuk hidung. Hidungnya. Ya, itu Oke. kan masuk hukuman. Sedangkan kalau kita konsekuensi itu lebih ke suatu kesepakatan yang disepakati bareng-bareng antara siswa dengan bapak guru seperti itu. Oke, luar biasa. Oke, Bapak Ibu yang lain juga ada kesempatan yang sama untuk berbicara ya atau menyampaikan sesuatu. Oke, oke, makasih luar biasa jawabannya. Baik, Bapak Ibu, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ternyata hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda. Ternyata kita yang sering tahu itu atau kita sering pahami antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi atau sanksinya apa? Ya, untuk yang poin nomor 3, restitusi itu sebagian di antara kita masih agak sedikit asing, walaupun sebenarnya sudah melaksanakan. Oke, kita bahas. Oke, ya. Hukuman itu adalah identitas yang gagal, sedangkan identitas yang sukses itu konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, jadi menyakitkan karena dihukum, sakit. Nah, terus tidak nyaman untuk murid atau dalam jangka panjang maupun jangka pendeknya. Jadi khususnya jangka panjang itu tidak nyaman, rasa gak enak gitu ya jangka panjangnya. Terus korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak tersakiti, akan tersakiti. Apa akan tersakiti? Mereka itu akan menanggung beban dari konsep dari hukuman itu, ya. Terus perilaku pasif, agresif menjadi meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini, hukuman itu akan berjalan kalau murid takut. Kalau murid nggak takut, apalagi ngelawan, nggak akan berjalan. Percuma, ya. Oke. Terus berlakunya hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau di luar sekolah, ya di sekolah, di luar ya sudah. Gitu. Itu untuk yang aksi nyata. Terus peraturannya adalah kamu harus, biasanya ini, pokoknya kamu harus. Nah, kata-kata sering muncul, kamu. Nah, itu biasanya hukuman. Ya. Terus murid atau anak membenci peraturan. Oke, karena apa? Kebebasan mereka dibatasi dengan peraturan. Khususnya tentang hukuman. Benar seperti itu? Oke. Nah, sekarang konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, yang sudah terjadi harus, ya toh? Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau tadi itu jangka panjang, kalau ini jangka pendek aja. Sudah itu ya sudah, biasanya seperti itu. Terus korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sanksi itu seperti itu. Terus memerlukan monitoring dan supervisi harus menerus dari guru, jadi terus dipantau terus. Nah, sampai membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, jadi kita harus modifikasi mereka terus. Nah, untuk peraturannya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi kita tanya ke anak, peraturannya apa? Mampukah kamu melaksanakannya? Seperti itu. Dan murid akan menghormati peraturan. Jadi ini sedikit berbeda. Kalau yang tadi murid membenci, kalau yang ini menghormati. Nah, ini yang kita harapkan poin yang ketiga, yaitu restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi anak berikan pilihan. Terus menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi anak itu kita kuatkan karena terkadang anak itu melakukan sesuatu kesalahan, mereka itu belum tahu dampaknya seperti apa. Terkadang ada hal yang sederhana tapi dampaknya luar biasa, ya, atau terlalu berbahaya. Terus korban mendapatkan ganti. Lanjut, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah dapat terpecahkan karena nanti anak akan mengetahui tingkat kesalahannya. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini yang kita lakukan. Murid itu harus tanggung jawab. Paketnya tanggung jawab apa? Jujur, disiplin, dan bertanggung
jawab. Harapan kita nanti melaksanakan restitusi itu seperti itu salah satunya. Terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi kita selesaikan masalahnya itu gak hanya harus untuk saat ini, tapi untuk besok berusaha supaya tidak terulang lagi atau jangka panjang. Nah, untuk ini ya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak itu diberikan pertanyaan, apa yang kamu yakini. Jadi hal yang sebenarnya seperti apa? Seperti disampaikan Bu Bunda tadi, keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas keyakinan kelas, ya. Terus murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini mereka akan bisa lebih ngerti, bisa menghormati baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau disampaikan? Antara ketiganya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau boleh pilih yang mana? Restitusi. Yang selama ini sering melaksanakan sebuah hukuman ada? Ada. Rata-rata yang dilaksanakan di antara kita itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Nah, mulai saat ini mari kita bersama-sama, kita saling berkolaborasi atau kerjasama, kita ciptakan yang poin ketiga atau nomor 3, yaitu restitusi. Itu nanti prakteknya enak Bapak Ibu, tapi butuh kesabaran. Seperti Deva tadi, kita harus sabar menuntun anak, gitu ya. Oke, itu nggak bisa sendiri, harus kerjasama. Kita satu kesatuan tim yang ulet, yang kokoh, ya, untuk membentuk karakter kepala anak menjadi jauh lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah suatu tindakan yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba pada individu atau kelompok atas pelanggaran yang dilakukannya. Jadi, hukuman ini bersifat biasanya dadakan, Ustaz. Tidak ada kesepakatan, tidak ada ketentuan. Apa yang menjadi saat itu langsung diberikan saat itu juga konsekuensinya atau hukumannya, ya. Oke, sedangkan konsekuensi adalah pengaruh atau hasil dari suatu perbuatan. Umumnya konsekuensi sudah terencana dan sepakat oleh guru dan murid. Ini biasanya sudah tertera, sudah jelas. Nanti kalau melanggar apa ketentuannya atau konsekuensinya? Ini sudah ada. Kalau yang hukuman tadi belum, ya. Misal ada anak terlambat, kan direncanakan itu, ya. Oke, terus yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini yaitu menurut dosen pada tahun 2024. Harapan kita ini Bapak Ibu, ya, kita terapkan yang ketiga, anak itu akan menjadi tumbuh lebih kuat lagi. Yang salah diperbaiki kesalahannya, tidak diulangi lagi dan menjadi pribadi jauh lebih baik dan lebih kuat lagi. Oke? Bersedia wujudkan bersama-sama? Insya Allah. Terima kasih. Nah, sekarang tindakan dulu. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada kasus. Ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Pilihan Bapak Ibu ini adalah yang diketahui seperti apa, ya. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya, kalimatnya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini pernah ada terjadi seperti ini? Pernah. Ini hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita kunci ya hukuman ya. Ada yang ingin jawab berbeda, Ibu Septia? Oke, hukuman juga. Hukumi? Hukuman. Oke. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pernah terjadi? Hukuman. Jangan lagi ya. Oke. Terus membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi biasanya seperti sampaikan Pak tadi, ada kreativitas, seharusnya buku gambar tapi di meja. Nah ini disuruh membersihkan. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini apa? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Suruh push up. Hukuman. Oke. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini ada teman-teman itu lakukan cuma mengganti.
konsekuensi. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini biasanya saat di jam pelajaran, kami jelaskan, atau di jam-jam tertentu dihukum terus berjemur di lapangan. Seperti tulisnya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang hukuman kan konsekuensi? Oke, nanti kita jawabannya ya. Oke, terus yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Konsekuensi bumi berbeda. Hukuman Pak. Konsekuensi. Oke, kita ulangi. Murid diminta bertelanjang kaki karena sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Jadi gini Bapak Ibu, peraturannya itu murid suruh pakai sepatu hitam, tapi tidak pakai. Akhirnya sepatunya suruh lepas. Konsekuensi. Oke, nah sudah ya, tadi ada yang terakhir. Coba kita cek coba Bapak Ibu. Yang suruh mencatat 100 kali ya jam hukuman. Ada lagi? Ada yang jawab konsekuensi? Ya, oke. Terus yang kedua, konsekuensi yang membersihkan coretan itu konsekuensi. Murid diminta pusat itu hukuman ya Bapak Ibu, hukuman konsekuensi pusat itu. Terus menggantikan kertas kembali yang dicoret-coret itu konsekuensi karena apa? Dia sudah merusak punya temannya. Ya, suruh ganti. Terus berjemur di lapangan itu hukuman. Dan yang terakhir, murid diminta belajar kaki hukuman. Iya, itu sudah ditetapkan. Paham? Oke, Bapak Ibu ada yang disampaikan? Oke, sebelum ke kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak Ibu istirahat sejenak, kita eksperimen dulu ya. Oke. Boleh, silakan berdiri sebentar, jangan otot kaki dan tangannya, relax sebentar. Bapak Ibu, SBD-nya sadar ya. Hanya tanggung chest. Melatih konsentrasi dari tadi kan sudah bikin keras, capek ya. Oke, nah ini kita buat 3 kelompok. Kelompok pertama baru sebelah sini, kelompok otak depan saya. Kelompok sebelah chest. Oke, karena kita duduk ya. Nanti kita pakai duduk berdiri. Saya ulangi. Ya, seperti ini. Kalau saya katakan kelompok 1, Bapak Ibu saya biasa sampai bagus duduk. Kalau tak katakan duduk. Berarti nanti kalau saya duduk ini diri. Nah, yang ini duduk lagi. Tanggung chest. Seperti itu saja ya. Jadi kita nggak perlu pindah kursi. Oke, siap ya. Oke, berdiri semua ya. Dicoba. Oke, chest. Oke, seperti itu ya. Seperti itu Pak. Oke, Pak. Oke, siap ya. Nanti konsekuensi ya. Oke, siap ya. Chest. Oke. Chest. Oke, gak apa-apa. Chest. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ini nggak sama sebenarnya. Hanya melatih konsentrasi saja, ya. Streaming ini juga bisa dimodifikasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan saja, ya. Oke. Oke, lanjut ya. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak Ibu, manusia itu ada kebutuhannya. Dan terkadang kenakalan anak yang kategori kenakalan itu sebenarnya mereka nggak nakal, tapi ada alasan-alasan tertentu mereka melakukan hal-hal tersebut. Ya, ini ada contohnya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati,
sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menanggapi situasi Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi di kelas itu ada satu anak nakal, tukang ngambilin atau minta secara paksa bekal temannya. Nah, ini kalau Anda jadi gurunya atau jadi guru, apa yang Ibu lakukan sebagai Ibu Ambar? Menurut sampean itu atau menurut Bapak Ibu, kira-kira Doni itu melakukan hal itu karena apa? Karena mengapa? Iya, silakan Ibu Siti. Yang ketiga memang namanya kenakalan itu pasti kan ada solusinya. Kan nanti ini apa anak tersebut menurut saya itu kan tidak bekal, tidak berada di rumah, tidak perhatian dari bapak ibu yang ada di sekolah. Oke, berarti kemana? Ada kemungkinan di rumah tidak buatkan bekal, terus pengen perhatian. Terus yang sakit perhatian. Iya, oke. Kalau menurut Pak Al, Gimana tadi? kira-kira Doni itu melakukan hal itu karena kenapa? Bisa jadi mungkin seperti yang disebutkan di sini tadi benar. Nah, terus bisa jadi juga mungkin ada masalah pribadi sehingga dengan temannya punya temannya itu diambil seperti itu, atau dia diberikan bekal tapi menurut mereka pribadi, menurut dia itu kurang atau kurang banyak, atau lauknya dari orang tua itu yang sesuai yang diinginkan. Ya, misalkan orang tua itu membawakan bekal nasi goreng tiwul, tapi temannya itu ada yang dibawakan spaghetti, ada yang dibawakan pizza, yang cicil temannya nggak ambil. Terima kasih Pak Al. Oke, Bapak Ibu terima kasih jawabannya luar biasa. Sekarang kita cek inilah. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seseorang melakukan sesuatu hal itu ada alasannya, ya. Yang pertama karena ingin bertahan hidup. Terus adanya dia mencari kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, dan kebebasan. Yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu sebagian sudah masuk unsur sih, ya. Jadi mereka itu tergantung alasannya apa melakukan hal itu. Jadi nanti kalau melakukan pares kepada anak, jangan langsung ke kasusnya apa, tapi mengapa anak itu melakukan hal tersebut, ya. Sama perilakunya, terkadang motivasinya berbeda, maka solusi yang kita berikan juga harus berbeda pula, supaya apa? Tepat sasaran, ya. Oke, nah kita akan bahas. Oke, ini dalam konteks tadi, kalau memang Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti Doni itu ingin bertahan hidup. Dia itu kelaparan, orang tuanya nggak membawakan. Ini sama seperti jawaban siapa tadi? Bu Siti, gitu. Berarti ya bertahan hidup. Oke, lanjut. Jika teman Doni jadi perhatian, dia tuh cari perhatian tuh. Ada orang nakal itu karena cari perhatian, iya kan? Sebenarnya nggak nakal, berarti dia apa? Membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita buka lagi, nggak semua anak nakal itu karena nakal berdua, ya? Oke, terus dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya. Weh, nih penguasaan gitu. Siapa di sini yang paling berkuasa? Nah, kadang-kadang kayak gitu. Tapi hal ini nggak bagus, Bapak Ibu harus segera dihentikan karena nanti berdampak pada bully, ya. Oke, terus Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena bekalnya sama atau nggak ada variasinya tadi. Kalau tadi nasinya berbeda dengan punya temannya, nasi tiwul, tapi ternyata dia pengen yang lain, ya. Oke, berarti apa? Kebebasan, dia bebas mau pilih yang mana. Dan kalau alasan Doni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal, berarti kesenangan. Sengaja itu supaya temannya kesal jengkel, dan kalau yang jengkel dia gimana? Wah, berarti tujuannya tercapai. Ada yang seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah sekarang restitusi posisi kontrol dulu. Ini masuk yang kelima.
restitusi. Oke, ini Bapak Ibu ada kasus lagi. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Oke, Bapak Ibu. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan mengapa? Jadi ini ada kasus, ada anak itu dijelek-jelekan di sosial media dan orang tua tidak terima. Nah Bapak Ibu, kalau jadi kepala sekolah apa yang dilakukan? Oke Pak Adi, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi ini kepala sekolah. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata yang kasar dan merendahkan Tisa di sosial media, di sosmed. Sosmed kan siapapun tahu, ya umum. Nah ini kalau jadi kepala sekolah apa yang dilakukan? Pak Bagus? Andai kata atau seadanya, gimana Pak Bagus? Oke, kalau Ibu sana? Iya, Mas Adi, silakan Pak Adi. Untuk kasus ini Pak Adi. Jadi itu kan pengaduan di media sosial mengenai perendahan Tisa yang mungkin bersifat bully Pak ya. Tapi kita sebagai kepala sekolah tentu kita harus bijaksana dalam menghadapi itu semua. Sehingga Pak, ya kita media sosial itu tidak bisa kita memberikan batasan semata-mata kita kepala sekolah bertindak untuk memberikan batasan bahwa orang itu tidak boleh menjatuhkan atau mengolok-olok orang lain. Itu salah satunya hak daripada masing-masing individu. Walaupun di situ sebenarnya tidak baik untuk menjatuhkan ataupun mengolok-olok temannya. Ada lagi? Bu, ini mau menambahkan? Cukup. Oke. Silakan Bu Muda. Saya mau menambahkan tadi yang dikatakan Pak Adi ya, bahwa ketika kita di sosmed itu nggak ada batasan kita untuk membatasi orang untuk berkolaborasi ya dengan internet. Tetapi dalam kasus dan Hana di sini ya yang dipanggil kepala sekolah ya untuk sebagai kepala sekolah yang pertama saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Kenapa pembulian atau hal tersebut bisa terjadi? Dan di sini kita tidak boleh menghukum atau bertindak yang menjatuhkan siswa itu merasa bersalah. Tetapi kita sebagai kepala sekolah kita harus bersikap sebagai manajer. Ya, jadi bersikap manajer di sini kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga hasilnya itu siswanya nggak ngedown ya dan semua bisa memantau kegiatan sosmednya dengan baik seperti itu. Oke, terima kasih Pak Adi, Bu Nurda. Intinya kita harus tahu dulu permasalahan seperti apa, nggak boleh bijaksana, nggak boleh berlaku kasar dan sebagainya. Tapi tadi sebagai manajer. Oke, kita bahas. Nah ini yang harus bisa dilakukan Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah ini penghukum tadi sudah kita bahas ya. Terus untuk membuat anak rasa bersalah itu orang itu kalau dari kasus itu takutnya dia merasa bersalah gitu karena kata-kata kita ya. Terus sebagai teman biasanya kata-kata bersantai, nanti kita bisa dalam lebih lanjut. Dan ada sebagai pemantau, terakhir sebagai manajer. Oke, kita bahas. Oke, ini Bapak Ibu motivasinya ada yang sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah, teman, motivasi dan pemantau dan sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu, untuk yang pertama, untuk yang penghukum, biasanya orang itu menunjukkan tuntutan yang tidak baik, ya, penghukum. Nah untuk yang
untuk membuat orang rasa bersalah, ya, tindakannya atau kata-katanya itu kadang itu membuat kita itu apa ya, merasa anak itu kan benar-benar paling salah, seolah-olah paling berdosa, sehingga anak jatuhnya itu malah minder, malu, ya, tentang tugas itu. Dari nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan anak itu bersalah, ya. Bapak kecewa, ibu kecewa denganmu, ya. Seharusnya kamu tidak seperti itu. Nah, oke. Terus yang sebagai teman biasanya ya sudahlah, nggak apa-apa. Lebihnya ada di slide ya Bapak Ibu ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah gitu sebagai teman. Ada sebagai teman. Hubungan guru dengan murid dekat, tapi seolah-olah guru sedikit kurang, ya. Kurang apa? Iya, kurang dekat. Terus sebagai pemantau ini hanya melihat kondisi anak dan perkembangannya. Dan terakhir adalah sebagai manajer, kita harus mampu mengontrol kegiatannya. Terus kita juga memberikan pilihan kepada anak, dan anak itu segera memperbaiki kesalahannya. Jadi kira-kira 1 sampai yang kelima itu mana yang paling bagus diterapkan? Apakah sebagai penghukum, membuat orang rasa bersalah, teman, terus pemantau, dan manajer? Manajer. Jadi manajer kita memanage Bapak Ibu. Anak itu kita berikan untuk mengetahui kesalahannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi mudah-mudahan anak itu segera tahu, segera sadar kesalahannya untuk kedepannya jauh lebih bagus lagi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaannya, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira yang mana? Oke. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke, ikutan kunci ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini untuk pemanusiaan. Kadang-kadang kalau anak setingkat TK, SD, bahkan setingkat SMA itu masih ada. Nanti kalau mau dapat juara 1, ada yang terbaik, ada sesuatu dari Bapak. Pemantau, oke, ada imbalannya. Terus, bagaimana kamu bisa menyesuaikannya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Iya, manager. Kita kunci ya, salah sebenarnya kita cek nanti ya. Terus lanjut, ada pertanyaan kalimatnya. Masalah ini, kalau ada kata-kata masalah ini, penghukum, oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum atau merasa bersalah? Atau yang lain? Merasa bersalah. Kalau tetap bagus? Merasa bersalah. Ibu Sepia? Merasa bersalah. Oke, lanjut. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Merasa bersalah. Berbeda? Penghukum. Ada yang berbeda? Bu Deni? Menghukum komandan. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Merasa bersalah dari kalimatnya ya. Terus ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Sebagai teman. Oke, lanjut. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Pemantau langsung dijudge. Kamu tidak akan pernah berhasil. Kamu tidak akan sukses. Seperti itu kata-katanya. Oke, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manager. Oke, ada yang jawaban berbeda? Oke, kita cek jawabannya. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu adalah membuat merasa bersalah. Ada yang benar tadi jawabannya? Benar, benar semua? Oh, alhamdulillah sudah bapak saya. Kamu tidak pernah melakukannya? Penghukum? Oke, ayolah melakukan demi saya. Teman, ayolah. Biasanya mengajar.
Oke, lunak ya. Oke, apa kamu di antara tiga bintang ini? Iya, benar, pemantau. Bagaimana kamu bisa menselesaikannya? Manajer, kan begini ya, atau cara. Masalah ini pengukur, kamu selalu yang terakhir pengukur. Kamu tidak akan mendapatkan bintang jika tidak menyelesaikan tugas ini ya. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Berapa kali sih saya tadi apa? Jawabannya, teman. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu adalah pemantau. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Manajer. Terus apa rencanamu tidak menyelesaikan ini? Manajer. Oke Bapak Ibu. Masih bingung nggak? Bolak-balik nggak? Bolak-balik. Iya. Di antara yang mana? Pemantau ya. Pemantau. Masih. Ya, oke. Kalau yang manajer itu kita itu sebagai kontrol tertingginya, ya. Oke. Pernah nggak membuat anak merasa bersalah? Sering. Jangan lagi ya, karena mereka nanti akan menyimpan di hatinya dalam jangka yang panjang. Oke? Kadang tuntutan Pak. Oke, Bapak Ibu sebelum lanjut ke keyakinan kelas, paham? Oke, keyakinan kelas ya. Oke, keyakinan kelas ini kalimat pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Alasannya karena ngapa kita pakai helm? Keselamatan. Rata-rata orang seperti itu jawabannya. Terus, mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kesehatan. Itu kesepakatannya. Jadi nanti dibuat kesepakatan kelasnya sesuai dengan yang mereka lakukan, ya, sesuai kebutuhan kelasnya. Oke, ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Jens Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula murid-murid kita. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu keyakinan universal diakui bersama-sama. Buatnya itu tidak hanya guru. Kalau peraturan katanya buat guru tuh. Kalau keyakinan kelas ini guru dan murid secara bersama-sama. Oke. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kelas, ya, bersumber dari peraturan kelas, kemudian nanti menjadi keyakinan kelas, terus menciptakan lingkungan yang positif. Kita harapkan itu keyakinan kelas itu bisa menciptakan lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Lingkungan kelas dulu yang baik, kemudian kalau dilaksanakan terus-menerus akan menjadi budaya positif. Apapun keyakinan kelasnya, silakan dibuat masing-masing. Sudah membuat keyakinan kelas masing-masing? Sudah. Jam pelaksanaan efektif? Iya. Jauh lebih mudah kok praktiknya daripada sistem penghukum atau hal yang negatif atau kurang baik tadi, ya. Oke, sekarang ini Bapak Ibu ada peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Ini ada kebalikan barang ke tempatnya. Ini nilai apa yang akan kita tuju? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bagus. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Oke, dipuji ya. Hadir setelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, ini yang masih kita terangkan terus-terusan. Disiplin. Oke. Terus dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Oke. Keselamatan. Kalau yang lain? Kesehatan, keselamatan, disiplinan, kejujuran, apa-apa. Keselamatan juga. Oke. Dilarang gunakan narkoba. Kesehatan. Teman saya supaya nggak sakit ya. Bergantian atau menunggu giliran, ngantri. Disiplin. Dilarang merokok. Kesehatan. Jadi dilarang merokok itu karena kesehatan. Itu dari Bapak Ibu ya. Terus gunakan masker. Berjalan di kelas dan koridor.
Coba kita cek jawabannya. Sesuai nggak? Oke, selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Jadi melatih jawaban anak itu ya. Dilarang mengganggu orang lain karena menghargai orang lain dan sebenarnya menghargai diri sendiri. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau komitmen, atau mungkin Bapak Ibu bisa menekan kedisiplinan. Ya, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan tentunya menghormati orang lain. Oke, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau melatih kesabaran. Sabar itu nggak semudah yang diucapkan. Ya, terus jangan berlari di tengah satu koridor, keselamatan atau keamanan. Tadi jawabannya benar semua? Bapak intinya hebat semua ya, berarti mudah-mudahan aplikasinya berjalan maksimal. Oke, Bapak Ibu, ini membentuk keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan yang bersifat universal atau global. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas setidaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Bahasanya nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu, simpel saja. Yang penting bisa dipahami ya. Tujuannya adalah kebersamaan. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, sebelum lanjut, ini materi terakhir bisa dijadikan diskusi. Ada lagi? Lanjut. Masih semangat? SMK? Iya. SMK? SMK? Harus bergerak semua. Masih semangatnya Bapak Ibu ya, karena jiwanya masih jiwa muda semua. Oke. Jiwa selalu muda. Segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru, bahkan dapat juga dilakukan oleh orang tua supaya dapat menghasilkan anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, konsekuen, dan komitmen untuk menjadi diri yang melaksanakan disiplin positif. Jadi segitiga restitusi itu untuk menerapkan disiplin positif tadi Bapak Ibu, ya. Oke, nah ini segitiga restitusi itu namanya segitiga, bentuknya segitiga. Ini ada 3. Yang pertama adalah ya validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu. Untuk yang validasi tindakan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah ini kamu tentunya tahu mengapa melakukan itu. Karena kalau ada salah bisa ditanyakan dengan pertanyaan ini Bapak. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini tuh validasi tindakan yang salah. Jadi kita memberikan anak lebih efektif. Apakah ada cara yang lebih efektif? Gitu. Berarti selain itu ada nggak cara yang lain? Gitu. Terus, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oke. Dan kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Contohnya ini. Ya kalau anak, murid, atau sebutkan seorang, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Nah seperti itu, ya. Jadi yang melakukan kesalahan itu tidak hanya dia loh, tapi yang lain juga ada. Oke? Nah lanjut. Menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah gini Bapak Ibu. Nanti kita jadikan anak-anak itu setelah tahu letak permasalahannya. Dia tuh sebenarnya seperti apa keyakinan kelas kita? Misalnya ada anak yang membuang sampah sembarangan. Yang sudah terjadi ya sudah. Tapi itu sesuai nggak dengan keyakinan kelasnya? Tidak. Nah seharusnya bagaimana membuat sampah pada tempatnya? Nah seperti itu. Berarti kita itu hanya menggiring anak, meneruskan anak supaya mereka itu tahu letak kesalahannya dan segera memperbaikinya tanpa harus kita paksa-paksa. Apalagi harus sampai teriak. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini untuk stabilkan identitas atau stabilis the identity. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena orang yang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang segera memperbaiki kesalahannya. Tidak ada manusia yang sempurna.
Dia ada dari tetap Bapak Ibu, termasuk kita. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi itu hal-hal yang seperti itu kita harus stabilkan identitasnya. Dan validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada dia. Tapi kan kita seperti itu, anak kata-kata ini supaya dia itu tahu saya berarti masih bisa dikembalikan ke yang lebih bagus lagi, seperti itu. Nah ini menanyakan keyakinan. Nah, stick the be life-nya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, keyakinan kelas itu kita seperti apa? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Tentunya nilai-nilai yang terdapat di kesepakatan kelas yang telah dibuat Bapak Ibu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah ini, jadi kelas yang ideal itu seperti apa? Karena kelas yang baik itu Bapak Ibu bukan dari kelas tanpa adanya suatu masalah, tapi anak-anaknya segera memperbaiki masalahnya dengan cepat. Tentunya Bapak Ibu di dalam kelas jauh lebih paham keadaan anak-anaknya, ya. Dan antara kelas satu dengan kelas yang lain tidak bisa disama-samakan. Bahkan anak kita itu juga beraneka ragam. Kita tugasnya menguruskan anak yang beraneka ragam kondisinya tersebut, gaya belajar yang berbeda, kondisi kenakalannya berbeda. Tapi namanya sih aku bukan kata nakal, tapi mungkin mereka perlu perhatian. Karena tadi salah satu adalah kasih sayang, ya bisa menyayangi anak-anak semua. Iya, karena kita selaku guru adalah orang tua yang anak-anak di sekolah. Oke, Bapak Ibu, ini ada sedikit video ya. Abaikan yang bajunya kurang ini karena ini contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh, jangan lihat perilaku negatifnya karena ini hanya contoh. Saya perhatikan yang habis dari pinggir itu. Ini permasalahan pertama. Setiap orang itu masalah kesalahan termasuk sama, ya. Tapi yang dilakukan apa itu udah baik. Oke, kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak. Bagaimana keyakinan kelas kita? Oke, kalau boleh Bapak tahu kenapa alasan apa berpakaian seperti itu? Di luar depan oh, karena pengen keren. Tapi baik kan? Tidak. Seharusnya bagaimana? Berbahaya tapi apa bisa melakukan hal itu? Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Oke, karena Allah sudah paham ya, sahabat kemudian Allah sudah memperbaiki kesalahan. Anak langsung memperbaiki kesalahannya karena mereka tahu tentang kesalahannya. Oke, tapi kan ya, fungsi ya. Oke, ini tanda yang kedua. Kenapa samanya dua sembarangan? Nah, terima kasih. Oke, tapi yang tadi ya, yang kau lakukan itu ada tadi semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk apa? Tapi kalau bisa bilang lagi. Oke, Novi itu sesuai dengan keyakinan kelas itu kan? Tidak, keyakinan kelas itu seperti apa? Buang sampah pada tempatnya. Kira-kira bisa masuk keyakinan itu? Oke, bisa. Jadi sesuai dengan keyakinan kelas kita adalah membuang sampah pada tempatnya. Bisa ya? Oke, karena kamu punya anak, kamu nggak bisa lebih baik lagi dan nanti bisa menjaga kebersihan ya. Oke, sama. Oke, boleh kita. Ya. Tanpa dari kelas berkelistan, sehingga di sekolah saya menjadi lebih berani untuk mengakui kesalahan dan segera memperbaikinya. Dengan senang hati, saya memperbaiki kesalahan tanpa ada pemaksaan, sehingga saya merasa diperhatikan, sehingga menjadi lebih jujur, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung kegiatan hari ini, ya. Nah, ini sebagai refleksinya, apakah kita siap menerapkan budaya positif bagi diri kita sendiri dan siswa kita? Siap atau tidak?
Iya. Terus, apakah kita siap membawa perubahan? Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebagai pengunjung untuk penyemangat kita, SMK? Bisa. SMK? SMK? Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan hari ini, dalam rangka aksi nyata yang saya laksanakan hari ini. Mudah-mudahan yang baik Bapak Ibu mendapatkan berkah dari Maha Kuasa dan ada hikmahnya untuk kita semua, khususnya untuk pendidikan di Indonesia saat ini. Oke, berapa besar atau kecilnya sumbangsi Bapak Ibu sangat membantu perkembangan dan perubahan pendidikan di Indonesia. Semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.